Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas tentang as-sayyi'atu al-jariyatu, keburukan-keburukan yang akan terus mengalir ke dalam kuburan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai kajian ini dari perkataan dua imam yang sangat masyhur. Pertama, ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, tuba liman idza matat ma'ahu dhunubuhu wal wailut tawil liman yamutu wa tabqa dhunubahu mi'ata sanatin wa mi'atai sanatin aw akthar yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhir inqiradiha. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, berbahagialah sesiapa yang mati dan dosa-dosanya ikut mati bersamanya. Dan celakalah bagi sesiapa yang mati akan tetapi dosa-dosanya tetap hidup hingga 100 atau 200 tahun, dia disiksa dan terus dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosanya sampai hari pembalasan. Kemudian juga perkataan yang sama dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu, berbahagialah sesiapa yang mati dan dosa-dosanya ikut mati bersamanya. Wal wailut tawil, dan kecelakaan yang panjang, liman yamutu wa tabqa dhunubuhu, bagi yang mati dan dosa-dosanya tetap hidup menyertainya, mi'ata sanatin 100 tahun, wa mi'atai sanatin 200 tahun, yu'adzabu biha fi qabrihi, dia akan diazab terus sampai ke dalam kuburnya. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-hasanatu bi asyratin was-sayyi'atu biwahidatin fal wailu liman ghalabat ahaduhu ala asyaratihi. Satu kebaikan terkadang dibalas dengan 10 kebaikan, tapi satu kejahatan hanya dibalas dengan 1 balasan. Maka celaka bagi yang terkalahkan 1 kejahatannya, atau yang mengalahkan 1 kejahatannya atas 10 kebaikannya.
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, satu kebaikan terkadang dibalas 10 kebaikan, tapi satu kejahatan hanya dibalas 1 juga balasan. Maka celaka kalau seandainya hanya gara-gara 1 kejahatan bisa menghilangkan 10 kebaikan. Perhatikan di sini bagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, berbahagialah, tuba liman mata wa matat ma'hu dzunubuh. Berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal dan dosa-dosanya juga ikut meninggal. Artinya terputus sampai dunia saja, dan dosanya tidak masuk ke dalam kuburnya. Dan itu yang kita inginkan. Jangan sampai dosa yang kita lakukan di dunia masuk pula ke kuburan kita. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan wal wailut tawil, kecelakaan yang panjang. Liman yamutu wa tabqa dzunubuhu mi'ata sanatin wa mi'atai sanatin yu'adzabu biha fi qabri. Bagi orang yang mati, dosanya pula tetap hidup dan masuk ke dalam kuburnya 100 tahun setelah dikubur atau 200 tahun setelah dikubur, menjadikan kita diazab dalam kuburannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa dosa jariyah itu? Kita harus paham bahwa setiap perbuatan kita itu akan dicatat dan akan dibalas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Dalam surah Yasin Allah mengatakan, sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan menghidupkan orang mati. Jadi kita ini akan hidup setelah kematian. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami sudah mencatat apa yang mereka telah lakukan di dunia. Wa atharu, dan bekas-bekas dosa mereka akan tetap ada. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian ini kita bisa pahami jangan sampai seorang muslim itu menyisakan dosa setelah kematiannya. Dan di antara bentuk-bentuk atau dosa-dosa jariyah itu yang sekarang mungkin ada di hadapan kita adalah ketika kita menyebar sesuatu di medsos, dan yang disebar itu perkara-perkara dosa. Kalau sempat kemudian tersebar kemana-mana, yang satu mengopi kemudian memaste, yang satu kemudian mendownload kemudian mengeser, apalagi kemudian yang membaca, yang menonton itu bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Macam mana cara menghapusnya? Macam mana pula cara tobatnya? Maka jangan sampai kemudian seseorang itu menyebarkan sesuatu yang mengandung dosa. Contoh umpamanya, ada seorang wanita sengaja membuka aurat, kemudian dipoto, kemudian disebar fotonya, dan yang menikmati auratnya itu bukan 1 2, boleh jadi mungkin ribuan atau jutaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan wanita ini meninggal dunia, sementara fotonya itu masih dinikmati oleh laki-laki dan terfitnah dengan auratnya. Maka selama itu keburukan yang disebar akan terus mengalir dosanya sampai di kuburannya, dan itu kata Imam Syatibi tadi penyebab azab kuburnya. Maka hati-hati. Handphone itu kan nikmat dari Allah. Dulu nggak ada handphone, kita mau hubungan dengan keluarganya susah. Sekarang ada handphone, Allah mudahkan semuanya.
Tetapi rupanya sisi negatifnya jauh lebih besar dibandingkan sisi positifnya kalau yang memegangnya itu bukan orang baik. Makanya ada istilah Nabi SAW, malun saleh li rajulin saleh. Harta itu menjadi baik kalau yang megang orang baik, tapi harta itu menjadi jahat kalau yang megang orang jahat, gitu maksudnya. HP ini akan jadi baik kalau yang pegang orang baik tuh. Karena tidak mungkin orang memegang HP itu orang baik dia akan menggeser sesuatu yang tidak baik kan? Pasti dia akan menggeser hal-hal yang baik. Dan kalau itu yang dilakukannya, ini menjadi amal jariah bagi dia. Tapi kalau yang memegangnya orang jahat, maka tentu juga akan digunakan untuk kejahatan. Dan kalau itu yang dilakukan, itulah jenis sayyiatul jariyah namanya, keburukan-keburukan yang akan mengalir. Lihat tadi kata-kata Abdullah ibn Abbas, coba. Ini menakutkan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, satu kebaikan itu terkadang dibalas 10 kebaikan. Contohnya, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Kan Allah yang mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapapun yang mendatangkan kebaikan, dia mendapatkan 10 kebaikan yang sama. Tapi kalau kejahatan, ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, was-sayyi'atu biwahidatin. Tapi satu kejahatan hanya dibalas dengan satu kejahatan yang sama. Sebagaimana Allah mengatakan, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa misruha. Maka barang siapa yang mendatangkan keburukan, tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan yang sama. Artinya satu keburukan satu balasan, tapi satu kebaikan 10 balasan. Kata Abdullah ibn Abbas, fawailun, celaka liman ghalabat ahaduhu asyaratihi. Maka celaka bagi yang terkalahkan 10 kebaikan dengan satu kejahatan. Contohnya, ibu nih dari kecil sampai besar ibadahnya oke, sholatnya iya, baca Qur'annya puasanya juga oke. Pokoknya banyak amalan soleh yang ibu lakukan. Secara umum ibu meninggal membawa pahala besar dan membawa pahala banyak. Tapi gara-gara satu kesalahan, yang satu kesalahan ini menghancurkan ratusan bahkan ribuan kebaikan yang ibu lakukan. Dengan cara apa? Ya tadi contohnya, ibu umpamanya mengajarkan keburukan kepada orang, entah dalam bentuk ucapan. Kemudian ucapan yang buruk itu ditiru orang lain, kemudian ditiru orang lain lagi, ditiru orang lain lagi. Lah siapa yang pertama mengajarkannya? Ibu. Kemudian ibu meninggal dunia. Secara pahala ibu dapat banyak pahala karena tukang sholat, tukang puasa, tukang zikir, baca Quran, berbuat baik dan begitu seterusnya. Tapi ketika ibu meninggal, rupanya keburukan yang ibu lakukan hanya satu kali, tapi dicontoh terus-terusan. Ibu ini sudah di kuburan, tapi terus dicontoh sampai kemudian anak cucu cicit, sampai entah orang lain juga mencontohnya. Berarti dosa-dosa itu akan satu-satu masuk ke kuburan tuh. Kalau begitu, apa manfaat ibu melakukan amal soleh? Kalau gara-gara satu keburukan akhirnya terkalahkan dengan satu dan menghilangkan 10 kebaikan itu. Dari sini hati-hati, jangan sampai kita membawa sayyiatul jariyah, keburukan yang mengalir. Contohnya seperti apa lagi? Contohnya menyebar hadis-hadis palsu, kemudian dibaca orang disangka hadis dari Nabi.
disebar lagi ke orang lagi, disebar lagi ke orang lain. Atau mungkin menyebar berita-berita hoax, kemudian disebar lagi, disebar lagi, disebar lagi. Apalagi sekarang tahun politik kan gitu. Jangan sampai kemudian kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Apalagi sekarang zaman fitnah peperangan di Palestina lagi. Jangan sampai menyebar berita-berita hoax, karena itu akan menjadi sayyi'ah jariyah, keburukan yang akan mengalir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'ah." Barang siapa yang memberikan contoh yang buruk kemudian diikuti orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa ia sedikit pun. Lihat bagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, siapapun yang memberikan contoh keburukan kemudian ditiru orang, maka kita akan mendapatkan keburukan dari orang yang meniru keburukan kita tanpa mengurangi keburukan dia sedikit pun. Artinya kalau yang mencontoh kita ini 10 orang, berarti 10 keburukan kita yang menanggungnya. Kalau yang mencontoh kita 100 orang, berarti 100 keburukan kita yang menanggungnya tanpa mengurangi 100 keburukan dia. Makanya ketika Nabi SAW bercerita tentang pembunuhan pertama dalam Islam, siapa? Qabil. Qabil itu yang melakukan keburukan pembunuhan pertama di dunia. Apa kata Nabi SAW? Maka setiap pembunuhan setelah Qabil sampai kiamat dibangkitkan, Qabil dapat dosanya. Kata Rasul, siapapun yang melakukan dosa pembunuhan, umpamanya dari sejak Qabil sampai ini udah 1 juta jiwa dibunuh gitu. Berarti orang yang membunuh 1 juta jiwa itu Qabil dapat bagian dosanya tanpa mengurangi dosa pembunuh sedikit pun. Tapi Qabil sudah mendapatkan dosa jariyahnya. Maka di sini sekali lagi saya himbau kepada ibu-ibu, HP itu nikmat dari Allah. Jangan digunakan sembarang. Gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai walaupun hanya sekedar SMS 1-2 kalimat, tapi 1-2 kalimat itu membuat Allah murka. Kemudian di-share, di copy paste, di-share lagi orang lain, di copy paste, di-share lagi orang lain, dan begitu seterusnya. Maka ini akan menjadi dosa jariyah. Bayangkan 1 kalimat saja kalau seandainya membuat Allah murka, cukup memasukkan orang ke neraka. Macam mana orang yang menulis berita-berita yang tidak benar mengandung dosa berkalimat-kalimat? 1 kalimat saja cukup itu memasukkan orang ke neraka. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, yatakallamu bil kalimatin, terkadang mengucapkan 1 kalimat, la yulki laha balan, tanpa sadar lagi dia ucapkan, yahwi sahibuha fi nari jahannam, cukup memasukkan pelakunya ke dalam jahannam, ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib, yang dalamnya lebih jauh di antara jarak barat dan timur." Lihat ibarah Nabi, hanya 1 kalimat, tapi membuat Allah murka, cukup memasukkan ke dalam jahannam. Macam mana orang yang merangkai kalimat coba, kemudian ditulis di medsos, kemudian disebar, dan banyak kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Kita nggak kebayang 1 kalimat saja cukup masukkan orang ke neraka, macam mana pula berkalimat-kalimat.
Makanya ingat Bu, jangan sembarang meletakkan sesuatu di media. Entah, karena sekarang ini nggak tahu ya, lagi demam selfie mungkin ya. Mana-mana selfie. Ibu makan di warung apa, selfie. Selfie dengan rawon, selfie dengan apa itu makanannya, semua selfie. Nanti ke laut gitu lagi, nanti ke mall gitu lagi. Maka sekali lagi, gunakanlah handphone itu sebaik mungkin. Karena ulama banyak yang kemudian memberikan nasihat soal ini, karena sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh handphone itu. Banyak kerusakan. Orang bertengkar gara-gara handphone, musuhan gara-gara handphone, suami bercerai gara-gara handphone, pembunuhan gara-gara handphone, kemudian juga pelecehan seksual gara-gara handphone, pemerkosaan, penipuan, macam-macam sekarang ini. Itu sekarang pusatnya di handphone. Jadi handphone ini memang pusat segalanya. Kalau kita tidak pandai-pandai, maka handphone itu sama dengan pisau bermata dua. Mau gunakan kemana? Mau menghidupkan orang atau membunuh orang bisa tuh dengan handphone. Makanya di sini jangan sampai kita melakukan amal jariah. Tetapi tentu sebaliknya, orang yang berbuat baik kemudian kebaikannya sampai mengalir ke kuburannya, itulah yang dikatakan Imam Ghazali tadi, tuba, beruntunglah bagi dia. Liman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Beruntunglah, berbahagialah orang yang meninggal dan keburukannya mati bersama dia. Artinya yang mengalir hanya kebaikannya saja. Seperti apa itu? Dan ini banyak sekali perkara-perkara yang bisa menjadikan amal kebaikan kita itu masuk ke dalam kuburan kita. Saya contohkan beberapa hadis. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa sayyiatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya hal-hal yang bisa memasukkan amalan seorang mukmin setelah kematiannya. Pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ibu ajarkan kepada orang atau yang ibu sebarkan. Kalau ibu mau menyebarkan sesuatu di medsos, sebarkan ilmu. Entah satu hadis Nabi, entah satu ayat dalam Quran dengan tafsirnya, entah ucapan-ucapan para ulama gitu, supaya ada manfaat. Wa waladan salihan tarakahu. Yang kedua, anak yang saleh yang ibu tinggalkan. Jadi yang pertama, ilmu yang ibu sebar. Jangan perkara-perkara dosa yang ibu sebar akhirnya menjadi dosa jariah, tetapi gunakan handphone itu untuk menyebar ilmu supaya menjadi kebaikan jariah. Kemudian anak yang soleh, ibu didik dari kecil, dari sekarang nih, untuk menjadi para penghafal Quran, untuk menjadi para duat, para dai, para mujahidin dan begitu seterusnya. Jangan mendidik anak itu menjadi anak yang jahat. Nanti ibu dapat dosanya, itu juga termasuk dosa jariah. Disuruhnya anak berdusta, akhirnya anak terbiasa dusta. Siapa yang ngajari? Ibunya. Jadi kalau anak itu berdusta karena mengikuti ibunya, itu namanya dosa jariah nantinya. Tapi kalau seandainya ibu mengajarkan kejujuran, anak itu jujur terus gara-gara pelajaran ibu kepada anak, berarti ibu akan mendapatkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warasah, dan mushaf yang diwakafkan. Ibu tengok ada masjid, ada mushafnya, beli di pasar, taruh biar dibaca orang, ya, wakaf mushaf. Au masjidan banah, ataupun masjid yang dibangunnya. Au baitan libni sabil, ataupun rumah untuk para musafir. Au nahran ajrah, atau air yang dialirkan
nampak ada pesantren kurang air, masjid kurang air, panti asuhan kurang air, sumbang. Nah, sekarang seperti yang terjadi di Palestina, mereka sangat menghajatkan kepada air karena tidak ada air bersih di sana, sulit. Kemudian au shadaqatan akhraja min malihi fi sihhatihi wa hayati, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu dia sehat dan hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, maka itu semua akan masuk pahalanya sampai setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini banyak perkara-perkara yang bisa memasukkan amal soleh itu ke dalam kuburan kita. Atau contoh kebaikan yang jariah itu adalah tafrijul qurab. Tafrijul qurab itu artinya membantu kesulitan orang lain. Membantu kesulitan orang lain itu termasuk amal jariah. Umpamanya Bu, ada orang sakit, kemudian dia mau berobat tak punya uang, ibu bantu perobatannya sampai dia sembuh. Akhirnya ketika dia sehat, dia bisa sholat, dia bisa baca Quran, dia bisa zikir, dia bisa ibadah. Maka ibadah yang dilakukannya setelah sehat karena penyembuhannya ibu yang buat, maka amalan-amalan pahala dia juga mengalir sama kita. Sebab kalau dia sakit dia tidak bisa melakukannya, ketika dia sehat dia bisa melakukannya. Dan sehatnya itu wasilah kita yang menyembuhkannya, Allah yang menyembuhkannya. Maksudnya sebabnya karena kita yang danai, kita yang masukkan ke rumah sakit, kita yang mencarikan obat dan begitu seterusnya. Itu namanya tafrij al-qurab namanya. Ataupun contoh yang lain adalah hadiyatul dhalah, hadiah yang dihadiahkan kepada saudara-saudara kita. Tentu hadiah-hadiah yang manfaat. Seperti ibu menghadiahkan buku-buku agama gitu ya, buku akidah, buku fikih, buku yang bermanfaat lah untuk kehidupan akhirat. Akhirnya kemudian buku itu dibaca oleh orang yang ibu kasih hadiah, rupanya sadar, gara-gara baca buku itu dia tobat umpamanya kan. Itu jadi amal jariah nanti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lainnya adalah mewakafkan tanah, entah untuk kuburan, entah untuk masjid, entah untuk panti asuhan, untuk pesantren dan begitu seterusnya. Maka ini akan mengalir setelah kematiannya. Ataupun umpamanya menghadiahkan sesuatu yang bermanfaat secara umum, apapun yang bermanfaat secara umum. Ibu menghadiahkan rumah kepada orang miskin, ikut membantu sehingga dia bisa tinggal di situ karena dia tak punya rumah, ataupun dia punya rumah tapi rusak, kemudian kita bantu memperbaikinya. Nah, itu juga salah satu amal jariah juga. Kemudian juga termasuk amal jariah juga adalah ihda'u ba'din nisa al-faqirat makinati khiyatatin wa ghairiha. Atau namanya menghadiahkan kepada orang-orang fakir, wanita-wanita fakir atau orang-orang susah, alat-alat untuk bekerja. Akhirnya dengan itu dia bisa menghasilkan uang. Umpamanya dia pandai jahit, tak punya mesin jahit, akhirnya kita belikan mesin jahit kan itu ya. Dengan sebab mesin jahit dia bisa kerja, akhirnya banyak orang-orang yang jahitkan pakaian kepada dia. Dengan itu dia bisa hidup. Lah mesin jahit itu ibu yang kasih kan itu ya. Nah, maka ini juga salah satu amalan-amalan jariah yang akan masuk ke dalam kuburan kita. Ataupun mamanya ibu membangun pondok-pondok tahfidz, rumah-rumah tahfidz, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat belajar dan begitu seterusnya. Tentu lillah, karena Allah, bukan karena komersil kan itu. Maka ini juga bagian daripada kebaikan yang akan mengalir ke dalam kuburannya. Ataupun ibu menanam sesuatu, umpamanya di jalan nih, penghijauan, ini kan jalan milik pemerintah lah. Ya, tapi kan ini untuk penghijauan, ibu nanam mangga di situ, ibu nanam jambu, nanam apa gitu ya. Kemudian setelah besar mangganya entah dimakan kelelawar, entah apa kan itu ya. Maka itu juga termasuk jariah juga.
Atau mempunyai di depan rumah lah. Ibu umpamanya di depan rumah, saya mau nanam mangga lah. Akhirnya besar mangganya, banyak pula buahnya. Bukan hanya ibu ambil, pejalan kaki pun ngambil, belum lagi binatang-binatang ikut makan. Itu amal jariah. Tapi kadang-kadang ada pelitnya kita, diberongsonginya lah mangga, ditulisi jangan diambil pula, sampai kelelawar aja bingung tuh. Wah, dilarang masuk rupanya. Jadi ini juga termasuk amal jariah, membiarkan buah-buahan diambil binatang atau ya orang yang jalan di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun nasrul ma'lumat asy-syar'iyyah ala mawaqi' tawassul al-ijtimaiyah, seperti yang saya contohkan, mengeser hal-hal yang syar'i gitu ya. Berita-berita tentang ilmu di-share di mawaqi' at-tawassul, maksudnya internet entah berupa Facebook, WA, Instagram, TikTok atau apa namanya lah di zaman sekarang. Dan itu kebaikan, itu mengingatkan zikir pagi petang ya, diingatkan nanti pagi ibu share ini doanya dibaca pagi, nanti sore lagi ibu share lagi, terus tiap hari ibu ingatkan. Tapi jangan ingatkan orang, ibu pula tak zikir pagi petang. Jadi ibu tukang ingatin aja jadinya. Jangan seperti itu. Artinya kita juga lakukan, kita ingatkan juga orang lain. Dan kalau bisa nggak ada namanya, ya namanya yang lain saja di grup itu, supaya menghindari riya. Ya, namanya siapa diganti siapa kan itu. Jadi orang nggak tahu kalau itu ibu yang nge-share. Dan banyak diantara amal-amal yang akan masuk ke dalam kuburannya. Intinya Bu dari pembahasan kita ini, ya, jangan sampai kemudian kebaikan yang banyak yang kita lakukan, yang harusnya kita mendapatkan nikmat kubur, gara-gara satu kesalahan di dunia, tapi kesalahan ini menjadikan keburukan jariah, ini bisa menghapuskan ratusan bahkan ribuan kebaikan kita. Pertanyaannya, Ustadz, saya dulu pernah memajang waktu jahiliyah mungkin gambar-gambar tidak senonoh, buka-buka aurat. Sekarang gambar saya menyebar di mana-mana. Saya mau menghapus pun di akun saya sudah hapus, tapi di akun orang kan nggak bisa. Macam mana caranya? Saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah di zaman Rasul. Sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr Ibn As radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu di masa musyrik itu kan jahat dia sama Nabi. Orang yang paling jahat sama Nabi itu Amr ibn As di zaman ketika dia masih musyrik. Bagaimana tidak coba? Dia meneror para sahabat yang hijrah ke Ethiopia. Ini sahabat ini pada hijrah dari Mekah ke Ethiopia, maksudnya sudah nggak ada lagi hubungan dengan orang Mekah kan? Kan harusnya biarkanlah mereka pergi. Tidak, Amr bin As gak terima. Disusul dia ke Ethiopia. Kemudian dimusuhi di Ethiopia. Bahkan dihasut Raja Najasyi untuk mengembalikan sahabat ke Mekah. Tapi Allah takdirkan Ja'far bin Abi Thalib bisa meyakinkan Najasyi, Raja Ethiopia, bahwa mereka datang untuk berhijrah dan mereka tidak akan melakukan keburukan di situ dan hanya mempertahankan agama. Akhirnya Najasyi pun terpengaruh dan justru masuk Islam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayangkan Amr bin As ini memusuhi Rasul 20 tahun. Bukan sebentar, 20 tahun jadi musuh Nabi itu. Karena dia masuk Islam ketika Rasul berada di Madinah sudah 7 tahun. Rasul dakwah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ketika di tahun ke-7, artinya kan sudah lewat 20 tahun tuh. Amr bin As ini musuhan sama Nabi tuh. Mencaci maki, mengejek Nabi, menekan para sahabat, macam-macam dosanya tuh. Dia datang kepada Nabi SAW. Ketika Rasul melihat Amr bin As, senang dia. Senang sekali. Karena tahu dia pembesar Quraisy masalahnya. Kemudian Nabi memeluk Amr. Dan Amr pun merasa bersalah karena bagaimanapun dia sudah menjadi musuh Nabi kan begitu. Dia ingin masuk Islam. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, bisa enggak kau memberikan syarat keislamanku?
Kata Rasul, apa syaratnya wahai Amr? Masuklah kau ke dalam Islam. Kata Amr, iya, tapi kau kasih syarat, kata. Apa kata Rasul? Apa syaratnya? Kata Amr, syaratnya kau tahu aku ini sudah banyak menyakiti, menghinamu, berbuat jahat kepadamu, belum lagi kepada sahabat-sahabat. Apakah kalau aku mengislamkan diriku, kau mau memaafkan semua kesalahanku dan Allah ampuni dosa-dosaku? Maka Nabi SAW, tentu wahai Amr, bukankah Islam itu yahjubu ma qablah, bisa menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam? Maka bersyahadatlah wahai Amr. Akhirnya Amr bin As mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kata Rasulullah, aslaman nas wa amana Amr. Manusia datang hanya masuk Islam, tapi engkau bukan hanya Islam, kau menjadi mukmin lagi. Kau telah beriman, bukan hanya sekedar Islam, kau telah beriman wahai Amr. Kenapa? Karena dia datang dengan kejujuran ingin bertobat. Artinya kalau kita pernah melakukan amal jari, keburukan jariah yang mengalir, maka kalau bisa segera bertobat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Oke lah, yang sudah mungkin di-share, yang dulu masih zaman jahiliyah kita tidak tahu hukumnya. Mungkin memajang gambar-gambar yang tidak senonoh akhirnya tersebar di mana-mana, menghapus pun sulit. Sudah ditonton sekian banyak orang, mumpung masih hidup, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Robah penampilan kita supaya orang tidak nyangka bahwa yang dipoto itu Anda. Rubah penampilan. Mulai pakai jilbab, pakai cadar, kan enggak tahu. Kalau ibu pakai cadar, ya orang enggak tahu kalau mungkin yang dulu ibu pernah melakukan atau memoto gambar-gambar yang tersebar kemana-mana itu muka ibu. Bagaimana orang tahu kalau ibu pakai cadar, kan? Dia rubah penampilannya, betul-betul hijrah gitu ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluangnya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama tadi harus menghapus kalau bisa dihapus, kalau tidak ya sudah, bertakwalah semampu kita kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan karena juga waktu. Silakan sebelum saya tutup.